good afternoon. Balik lagi bersama Coach Dian di GE Channel. Hari ini kita lanjut ngebahas mengenai ini nih, present continuous and present simple part 1. Ini kita bicara mengenai I'm doing dan I do. Apa sih bedanya? Nah, ini bedanya mungkin bisa dilihat ya. Kalau present continuous itu kalimat yang menggunakan to be dan verb ing, like I'm doing, itu kita pakai ketika kejadiannya itu sedang terjadi ketika kita bicara, atau the action is not complete. Sedangkan present simple yang memakai I do itu kita pakai untuk bicara mengenai fakta atau mengenai kegiatan atau activity yang berlangsung berulang seperti kegiatan kita sehari-hari. Nah, ini mungkin bisa dilihat nih bedanya. The water is boiling, be careful. Berarti pada saat dia bicara itu air sedang mendidih, makanya dia bilang hati-hati. The water is boiling, be careful. Sedangkan I do itu tuh semua schedule-nya dia, kegiatan sehari-harinya dia. Water boils at 100 degrees Celsius. Karena ini fakta ya, faktanya adalah air itu mendidih pada 100 derajat Celcius. Fakta. Atau misalnya yang kedua, excuse me, do you speak English? Nah, begitu. Jadi dia membedakan antara I'm doing dan I do adalah I'm doing sedang terjadi pada saat berbicara, I do adalah kegiatan yang sehari-hari kita lakukan atau kegiatan yang regularly kita lakukan, atau itu terkait fakta. Nah, ini ada bahasan di bawahnya nih. I always do something. I do it every time. So when you say I always go to work by car, bukan I'm always going, tapi kita bilangnya I always go, karena ini adalah kegiatan kita yang regularly we do by car. Kalau kita bilang I'm always doing something, itu artinya saya mengerjakannya itu sering banget, lebih sering dari biasanya, tapi bukan kegiatan yang terjadwal atau terschedule begitu. Contohnya, I've lost my keys again. I'm always losing them. I'm always losing them artinya I lose them too often atau more often than normal. Paul is never satisfied, he's always complaining. He complains too much. Jadi kalau kita mau bilang ada orang yang kerjanya tuh komplain aja, kita nggak bilang he always complain, karena faktanya bukan begitu ya, tapi memang kejadian itu sering banget terjadi. Kita bilang he's always complaining. Jadi ini pengecualian penggunaan verb ing. You are always looking at your phone. Don't you have anything else to do? Nah, ini untuk orang yang sering lihat HP, lebih dari kebanyakan orang melihat HP, dia lebih sering. Nah, kita bilangnya you're always looking at your phone. Oke, kita coba kerjakan latihannya. Exercises 3.1 Unit 3. Are the underlined verbs okay? Correct them where necessary. Water boils at 100 degrees Celsius. Nah, ini sama seperti tadi ya, kita bilang okay. Ngomong-ngomong soal okay ini asalnya itu dari all correct. Tapi karena dia pronunciation-nya adalah all correct using k sound in the beginning, at the beginning. So we say all correct, abbreviated to be okay. So we say okay. How often are you going to the cinema? Salah ya. Jadi karena dia bicara mengenai kebiasaan atau aktivitas yang secara teratur dilakukan ya, atau kita lakukan, kita nanyanya bukan how often are you going to the cinema, tapi kita pakai do you go. How often do you go to the cinema? Begitu. We go to number 3. Ben tries to find a job, but he hasn't had any luck yet. Nah, jadi gimana nih?
pakai Ben tries atau Ben is trying. Nah, karena ini bicara mengenai kejadian yang terjadi saat ini dan dia belum dapat pekerjaan, berarti dia masih sedang melakukan ini. Kita bilangnya bukan tries tapi is trying. Is tryingnya untuk apa? Untuk menggantikan tries ini tadi. Jadi Ben is trying to find a job but he hasn't had any luck yet. Number 4, Martina is phoning her mother every day. Nah, ini cluenya. Kalau every day berarti kita bicara tentang aktivitas sehari-hari. Bicara aktivitas sehari-hari kita pakai, benar sekali, kita pakai verb 1. Jadi kita bukan bilang Martina is phoning, tapi Martina phones. The moon goes round the earth in about 27 days. Bicara tentang fakta dan dia pakai goes. Benar, jadi kita bikin okay. Kita tidak bisa bilang the moon is going round the earth in about 27 days. That is wrong. We have to use the moon goes round the earth. Number 6. Can you hear those people? What do they talk about? Can you hear those people? Ini dari sini kita tahu kalau ada dua orang yang sedang bicara dan ketika mereka bicara ada yang sedang ngobrol. Jadi bukan do ya, berarti kita pakai verb ing. Sama seperti trying di atas ini tadi, kita harusnya bilang what are they talking about? Karena kejadiannya sedang terjadi ketika mereka berbicara. Number 7, what do you do in your spare time? Okay. Spare time berarti nanya kegiatan sehari-hari yang biasa dia lakukan. Benar pakai what do you do. Sarah is a vegetarian. She doesn't eat meat. Karena dia vegetarian, ya tentu saja dia tidak makan daging. Ini adalah fakta, berarti pakainya memang present simple using verb 1. Kalau di sini kita negatifkan berarti pakai doesn't. She doesn't eat meat. Number 9, I must go now. It gets late. Nah, ini sedang terjadi, jadi kita nggak bisa bilang it gets late, tapi kita bilang it is getting late. I must go now. It is getting late. Number 10, come on, it's time to leave. Okay, I come. Okay, I come. Dia sedang bicara, ini malah dialog ya, sedang terjadi, temennya ngajakin untuk berangkat. Dan dia bilang, okay, I am coming. Atau I'm coming. Okay, I'm coming. Jadi kalau ada teman ngajak kita, suruh kita buru-buru, terus kita mau nyuruh dia sabar, tunggu sebentar, saya udah OTW atau saya sudah kesana, kita bilangnya, okay, I'm coming. I'm coming. Number 11, Paul is never late. He's always starting work on time. Ini fakta. Never late berarti always on time. Kita harusnya pakai verb 1, tidak pakai verb ing seperti ini. Harusnya kita bilang he always comes. Oh no, sorry. He always starts work on time. Number 12, yang terakhir, they don't get on well. They don't get on well. Berarti dia nggak akur ya. They don't get on well. They're always arguing. They don't get on well. They're always arguing. Bener, yang benernya itu adalah untuk di sini karena dia don't get on well, pasti dia sering ya. Sering arguing. Jadi tadi kita pelajari kalau bicara mengenai kegiatan yang sering
lebih sering dari biasanya dilakukan, tapi bukan kebiasaan, itu kita pakai verb ing. Jadi ini sudah oke. So, bagaimana? Sudah lebih mengerti? Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau coba jawab, di pause juga, coba buat jawabannya di kertas masing-masing atau di buku masing-masing. Kemudian kita mulai bahas mengenai putting verb into the correct form. Present continuous atau present simple. Intinya sudah pada tahu, saya yakin kalau present continuous ini adalah formula atau adalah tenses yang kita gunakan untuk membicarakan kejadian yang sedang berlangsung ketika kita berbicara. Kuncinya itu cuma satu, dia pakai be dan verbnya harus dijadikan bentuk continuous menggunakan ing. Kemudian kalau present simple itu simple sekali, dia pakai verb one. Nanti kalau ternyata subjeknya she, he, it atau benda atau nama orang, itu kita pakai s or es. Itu saja kuncinya. Contohnya kita lihat nomor 1. Jadi perintahnya adalah put the verb into the correct form. I usually get, karena dia dikasih dalam kurungnya, kita lihat cluenya. I ada usually, ada get. I usually get hungry in the afternoon. Kalau ini I get, ini hungry juga. Let's go and eat something. Jadi kita lihat konteksnya dulu, berbicaranya bagaimana. Yang pertama, karena dia bicara mengenai kebiasaan atau aktivitas sehari-hari, jadi kita memakai present simple. Present simple menggunakan kata kerja bentuk pertama. Ini dia nih, get. Kata kerja bentuk pertama yang pakai s atau is kalau subjeknya she, he, atau it. Karena ini subjeknya I, maka dia tidak menggunakan s atau is, tetap dalam bentuk pertama verb tersebut. I usually get hungry in the afternoon. Nah, beda dengan kalimat yang kedua, be. Sama cluenya, ada subjek I, ada verb get, kemudian hungry. Let's go and eat something. Jadi kalau sudah let's go berarti dia sedang berbicara, dan yang dirasakan itu adalah pada saat itu, atau present continuous. Intinya adalah pakai be. Be di sini tuh si am ini yang awalnya dari I am, kemudian verbnya diingkan, makanya jadi getting. Get jadi getting. I'm getting hungry. Let's go and eat something. Sudah mulai jelas? Ayo kita coba kerjakan nomor 2, 3, 4, dan 5. Okay, let's go on. Number 2, part A. You got the subject you and the verb listen to the radio. No, you can turn it off. Katanya begitu. Berarti dia nanya ini lagi denger radio atau tidak. Yang satunya ngejawab, no, you can turn it off. Kalau boleh dimatikan berarti dia tidak sedang nonton ya. Jadi pertanyaannya adalah, are you listening to the radio? Are you listening? B-nya are, verb ing-nya listening, you-nya si subject. Are you listening to the radio? No, you can turn it off. Number B, dia nanya tentang radio juga, subjeknya you juga, verbnya listen juga, tapi lihat jawabannya. No, not very often. Berarti nanyain tentang kebiasaan atau regular activity. Jadi, instead of using present continuous, we have to use present simple. Present simple apa dia kuncinya? Berarti harusnya pakai do, you, listen-nya tetap jadi verb 1. Do you listen to the radio a lot? No, not very often. Number 3, the river Nile. Number 3, the river Nile flow into the Mediterranean. Ini bicara tentang fakta, berarti kita bikinnya flow. Karena the river Nile ini sama dengan it,
kita harus pakai S atau IS, jadi flows. The river Nile flows into the Mediterranean. B, the river blah 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 very fast today, much faster than usual. Tadi kalau kita bilang lebih sering dari biasanya, lebih banyak dari biasanya, lebih cepat dari biasanya, kita pakai verb ing. The river is flowing very fast today, much faster than usual. Jadi kita pakai B yaitu is, kemudian verbnya kita buat jadi bentuk ing, flowing very fast today. We go to number 4. I'm not very active blah 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 any sport. Dia bicara mengenai kebiasaan ya, atau faktanya. Jadi kita pakai present simple. I karena subjeknya I, kemudian not berarti dia negatif, kita pakai do not, atau saya coba singkat ya jadi don't. Do nya tetap bentuk biasa. I'm not very active, I don't do any sport. Gimana kalian suka berolahraga? Harus banyak bergerak ya, karena badan yang sehat itu akan lebih mendukung pembelajaran kita. Belajar apa saja itu butuh badan yang sehat. Oke, tetap semangat. Kita lihat kalimat selanjutnya. We see the next sentence. B. What blah blah blah. Kita punya you, ada usually, ada do at weekends. Ya, salah deh. Oke, sorry. Back to A. Ini kita saya salah, minta maaf. Jadi ini bukan don't do, karena dia mau menjelaskan tentang sesuatu yang sering dia lakukan, yaitu dia tidak olahraga ya. Dia bilang I'm not very active. Jadi kita harusnya bilang I'm not doing. Jadi verbnya harus verb ing. Mudah-mudahan ini tidak mengganggu konsentrasi yang sedang belajar. Jadi don't-nya ini sudah saya coret ya. I'm not doing any sport. Sorry, I got distracted just now. We go to 4B. What you usually do. Jadi ada kata usually, ini sudah indikasi kalau dia adalah present simple. Jadi kita akan pakai what do you usually do. Do yang pertama itu nggak sama fungsinya sama do yang kedua. Do yang pertama ini auxiliary verb, itu kita pakai kalau mau bikin kalimat present simple jadi sebuah pertanyaan. Sedangkan do yang kedua ini adalah verb yang artinya melakukan. What do you usually do at weekends? Number 5, Rachel. Number 5A, Rachel is in New York right now. She, karena ada right now, ini adalah tanda kalau dia adalah kalimat present continuous. Karena present continuous kita pakai she is staying. B dan verb ing. Rachel is in New York right now. She's staying at the Park Hotel. Kemudian yang B ada kata always, itu adalah tanda kalau dia adalah present simple karena ini mengindikasikan adverb of frequency sama dengan usually. Kalau usually artinya biasanya, always artinya sering. She always bukan sering ya, selalu, often baru sering. Sorry guys, tetap belajar, tetap semangat. Maafkan Coach Dian yang kadang-kadang ke distract sekitarannya. She always stays there when she's in New York. She always stays there when she's in New York. Yang mau lebih dulu mencoba menjawab, coba di pause juga. Kemudian dicoba jawab di kertas dan buku masing-masing. Kalau ada yang tidak jelas tulisannya, berarti mungkin resolusi videonya
perbaiki. Kalau dia 360 kadang-kadang tulisannya itu nggak begitu kelihatan. Okay guys, when you're ready, when all set, we can start the discussion. Okay, let's see the direction on 3.3. Put the verb into the correct form, present continuous or present simple. Ini masih sama dengan part 2 kemarin ya. Number 1, why are all these people here? What's happening? Jadi kalau dia sudah lagi nanya, ini kan bentuknya dialog. Ini bentuknya dialog, jadi dia pasti sedang bicara, dan ketika dia bicara kejadian ini terjadi. That's why kita pakai be and verb ing, kunci dari present continuous. Kemudian number 2, Julia is good at languages. She, ini kan fakta nih, dia good at languages faktanya, kemudian dia bisa bicara 4 bahasa. She speaks 4 languages very well. Present simple, verb 1, dan ketika dia she, he, it, dia punya tambahan s atau is setelah verbnya, jadi nih cs. She speaks. Number 3, are you ready? Everybody is waiting for you. Siapa ini yang sering telat terus ngebiarin orang-orang nungguin? Everybody is waiting for you. Karena ini adalah present continuous, sedang terjadi ketika pembicara sedang berbicara. Number 4, I've never heard this word. How? Jadi dia mau nanya tentang kebiasaan sih, kalau di sini bukan kebiasaan tapi fakta, kebiasaan, fakta dan sejenisnya, yang penting tidak tentang yang sedang terjadi. Kita pakai present simple. I've never heard this word. How do you pronounce it? Number 5, Kate blah 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 this week. She's on holiday. Kate is not working. This week she's on holiday. Sama dengan kita mau bilang Kate is not around, Kate is not working. This week she's on holiday. Okay, number 6, I think my English blah 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 slowly. It's better than it was. Berarti dia sedang melakukan improvisasi ya. Berarti ada perkembangan di bahasa Inggrisnya. Jadi dia harusnya dibilang is improving. Kenapa improving bukan improves? Karena bisa jadi dia akan terus berkembang walaupun slowly. Don't worry, sama seperti belajar bahasa Inggris di kita. It is okay to improve slowly as long as you have improvement. Jadi as long as you do it, then that is all you need to have a better English. I think my English is improving slowly, it's better than it was. 7, Nicola blah 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 in Manchester. She has never lived anywhere else. Ini fakta. Kita bilang lives. Nicola lives in Manchester. Can we stop walking soon? Sedang bicara, jadi kita bilang I'm starting to get tired. Sam and Tina are in Madrid right now. Right now, present continuous. They are, atau kalau disingkat jadi they are. Visit jadi visiting a friend of theirs. Number 10, ini dialog langsung. What blah 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 your father do? He's an architect. Fakta. Architect adalah fakta, dia bertanya tentang fakta, pakainya present simple. Pakai verb 1, pakai s atau is kalau dia she, he, it. Your father itu berarti he. That's why what does kita pakai
your father do? Loh, kok nggak pakai S atau IS? S atau IS-nya sudah diletakkan di yang di depan. Auxiliary verb do jadi does. Kalau mau nanya pekerjaannya kamu, itu what do you do? What do you do? Tapi kalau your father, what does your father do? Kalau she, what does she do? Jadi begitu. He's an architect. How about you guys? What does your father do? Cara jawabnya ya begini. He's an blah blah blah. He's a teacher. He's a doctor, and so on. Number 11. It took me an hour to get to work this morning. Most days. Okay, number 11. Kita ulang ya. It took me an hour to get to work this morning. Most days, blah blah blah, so long. Jadi ini something that is more often than usually. Kita pakai present continuous. Kita bilang most days it is not taking so long. Oke, kita ulang. Number 11. Kita harusnya pakai present simple. Begini. It took me an hour to get to work this morning. Most days it doesn't take so long. Jadi seringnya nggak selama itu, tapi kebetulan tadi pagi ya lebih lama dari biasanya. Berarti macet ya. Number 12. I blah 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 to drive. My driving test is next month. My father blah 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 teach me. Jadi kita kalau di sini kita bilangnya I am taking, karena ini masih dalam proses kan, dia sedang mengambil. I am taking, no sorry, the verb is learn. I'm learning. I am learning to drive. My driving test is next month. My father is teaching me. Jadi dia learning, fathernya teaching. I am learning to drive. My driving test is next month. My father is teaching me. Oke, sudah selesai 12 pertanyaan. Kita ada di bagian terakhir 3.4. Nah, ini nih yang lagi kita pelajari kemarin. Present continuous and present simple. Present continuous itu apa sih? Bicara mengenai yang sedang terjadi. I am doing. Present simple itu I do, yang biasa dilakukan atau yang menjadi kegiatan sehari-hari. Ini saya bikin catatan sedikit ya. Present dan present simple. Kita ingatkan kembali clue-nya. Clue-nya adalah yang satu pakai be plus verb ing. Satunya pakai verb one, nanti pakai s, akhiran s atau is kalau dia she, he atau it. Be yang di sini itu yang dimaksud adalah is, am atau are. Wah, jadi ke atas ya. Sorry. Tapi ya inilah kurang lebih catatannya. Kita bahas 4 soal, yang satunya sudah dijawab sebagai contoh. Finish these sentences, use always ing. I've lost my keys again, not again, you're always losing your keys. Kenapa pakai verb ing? Kenapa tidak present simple? Karena ini bicara mengenai kejadian yang terjadinya itu lebih sering dari biasanya. Hilang lagi, kayak gitu loh maksudnya. I've lost my keys again. Terus not again, you're always losing your keys. Hilang terus. Nah kayak gitu. Kalau di Indonesia seringnya apa? Minum es terus gitu ya. Kalau kita lagi batuk, ibu kita datang ke kita gitu ya. You're always drinking the ice. Nah gitu kurang lebih deh. Number 2, kita langsung saja bahas soalnya. The car has broken down again. The car is useless. Nah sama seperti di atas, cuma kita pakai to be-nya is. It's always breaking. Begitu.
It's always breaking down. Breaking down itu artinya mogok, mati, ngejim. Okay, look, you've made the same mistake again. Oh no, not again. I'm always making the same mistakes. Ada yang suka berbuat kesalahan yang sama terus-menerus nggak? Cepat taubat ya. Look, you've made the same mistake. Kalau kalian perhatikan pasti ketahuan nih polanya. Yang pertama nih lost. Lost ini verb kedua. Kalau dia dijadikan verb pertama itu jadi lose, dan kalau ditambah ing jadi losing. Ya kan? Jadi dia ini lose, lost. Kalau verb ing-nya jadi losing. Verb 1, verb 2, verb ing. Kalau yang nomor 2, kalau kalian perhatikan nih, broken down. Ini verb ketiga nih. Verb pertamanya itu break down. Kalau dijadikan verb ing jadi breaking down seperti yang saya buat. Tuh kelihatan ya polanya ya. Kemudian ini ada made jadi making. Nah, yang terakhir coba. Oh, I've left my phone at home again. Typical. You always, kelihatan ya, ini left yang kita pakai. Leaving your phone at home. Sudah cukup jelas atau sudah jadi lebih jelas? Mudah-mudahan membahas dan belajar mengenai present continuous dan present simple jadi lebih gampang dan lebih enak untuk mengerjakan soal-soalnya. Good luck for your study. Sampai jumpa di video selanjutnya ngebahas hal lain dalam English Grammar. See you.